Liputan Jurnal News, Jakarta tanggal 16 Desember tahun 2024, terkait laporan pengusaha kayu Paulus Jurjehung terhadap Ketua Umum J. No. LPB 3134/6/2024 SPKT, Polda Metro Jaya, 6 Juni tahun 2024. Agenda aksi 1. Melawan kriminalisasi. Ketua Umum PJI meminta kepastian Polda Metro Jaya menerbitkan penghentian SP2HP lidik atas laporan Paulus Jurjehung pada Ketua Umum PJI. 2. Menekan Menteri Kehutanan dan BKPM agar mencabut perizinan PT CSX. 3. Menekan LTH Mabes Polri dan Kejagung RI agar memproses hukum Paulus Jurjehung dan PT CSX. 4. Menekan Menteri Keuangan dan jajaran agar memeriksa perpajakan Paulus Jurjehung dan PT CSX. Agenda hari ini Ya, itu kita antarkan surat tadi ke Kapolda, juga kita habis press release sama berbagai media ya, TV Metro TV, CNN, TV One dan lain-lain. Intinya kita itu minta untuk penyelidikan ya, SP2HP penyelidikan itu terhadap laporan terhadap saya dari Paulus Jurjehung itu dihentikan ya. Keduanya saya minta Mabes Polri tangani ya TPPU dari Paulus Jurjehung dan PT CSS, PT Cakrawala. Ketum ditemani oleh siapa nih hari ini Departemen Hukum dan HAM PJI Jabodetabek Jur dan berbagai jurnalis dari Indramayu, Depok, Jakarta, Tangerang ya, Majalengka ya, Cianjur ya, Cimahi ya, ada juga yang dari lain-lain juga. Siap, kita tinggal nunggu hasilnya aja ya dari sini ya. Ya. Oke, terima kasih Ya, sekarang saya mau menghadap ke Kapolda. Siap ya. Oke, di daerah Murung Raya ya, daerah Murung Raya Kalimantan sampai tengah ya, daerah Palangkaraya sana. Akhirnya ditemukan ada sekitar, seingat saya ada sekitar 30 hektar ya, kenyataan resmi dari KPH Murung Raya itu yang dijaga ya. Nah, terus setelah itu saya juga menulis agar Baris-Krim bergerak ya, agar Baris-Krim bergerak. Baris-Krim akhirnya juga bergerak bagus ya. Ya, jadi kita ya itu berangkat ke Murung Raya sana satu tim ya, mengumpul ke sana sempat juga menyita beberapa beberapa alat bukti ya, ini disita semua juga di proses persidangan. Persidangan itu pada saat itu ada yang ditahan yang namanya J, saya lupa itu inisialnya, namanya J ya, saya lupa nama lengkapnya. Pada saat itu ditahan, dan saya dapat informasi dari DJPK juga, saya nggak bisa sebutkan ya. Intinya bahwa Paulus itu juga sudah, Paulus yang namanya Paulus Jurjehung itu juga diperiksa, tapi dilepaskan. Apapun alasannya saya tidak sesuai urusan saya. Ini kan belum persidangan masih dikaris tidak ya, masih penyidikan ya, itu dilepaskan. Nah, disitulah saya tulis tangkap Paulus Big Boss PT CSS ya. Di situ ada kalimat saya tangkap itu ya, kan jangan hanya J saja yang dikorbankan ya. J itu surveyor ya. Saat itu ya biasa, dan kalau saya nulis biasanya memang itu dipublikasikan oleh ratusan media anggota PJI ya. Itu kalau di Polda Jatim saya rasa sudah paham benar ya, juga Pak Kapolda Pak Imam tapi Tumas juga sering minta tolong juga dari ya, dalam beberapa hal saya juga bantu ya untuk membersihkan nama kepolisian dan lain-lain. Intinya diberitakan ratusan media.
bulan apa itu bulan September Oktoberan saya diundang klarifikasi sama apa jadi di Reskrimsus dari Reskrimsus Polda Metro ya. Ya. Oh. Ya. Jadi ya, kalau masalah undang-undang ITE kan ya, kita juga paham lah. Nah ini apa namanya teman sebetulnya saya sudah pernah nulis barusan ini ya. Izin saya bertanya sebagai perwakilan mungkin dari wartawan terkait kasus ini. Mungkin izin juga kepada para teman-teman wartawan, saya akan ada 2 pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Humas langsung. Yang pertama adalah apakah Polda akan bersedia membuka akses informasi terkait kasus publik ini agar publik mendapatkan gambaran yang jelas? Pertama itu. Yang kedua adalah proses selanjutnya, apakah apa langkah selanjut yang akan diambil oleh Polda dalam menangani kasus ini? Baik. 2 pertanyaan itu aja Pak. Jadi terima kasih Pak. Begini Pak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda sendiri Bang ya, bahwa Polda Metro Jaya itu berkomitmen sesuai dengan catur pres ya, pedoman kerja kami, ya kan, bahwa pedoman kerja kami menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Coba itu disampaikan Pak Kapolda berkali-kali pada saat apel. Kalau terkait dengan transparan, kita transparan tiap hari Bang. Siap. Ya kan? Abang tahu bisa update di media. Tiap hari kita melakukan doorstop. Apa isu-isu yang terkini ada di Polda Metro Jaya? Kita angkat. Misalkan hari ini nih, ada peristiwa ini. Kita akan lihat. Cuman kami hanya mendengar dari satu sisi. Siap. Ya, kalau kita mau profesional, kita harus mendengar dari 2 sisi. Jadi beres. Seimbang apa yang pihak A dan pihak B berimbang. Jadi kita mengambil konklusi. Jadi kalau dua kita mendengar dari dua suara, itu akan hasilnya berimbang. Seperti abang mendengarkan sound quality, ya kan? Tidak mungkin dari Twitter doang. Kita harus dengar dari Buzz, dari Tribble, dari Twitter. Kita harus dengar. Itu namanya sound quality. Sama aja kita menerima. Untuk mencari benang merah masalah ini, kita harus mendengar bukan hanya dari sisi dari pihak terlapor, dari pihak penyidik pun harus kita dengar, ya kan? Bagaimana penyidik apakah sudah mendengar mengklarifikasi pihak pelapor? Kan ini dari si pihak terlapor, penyidik kita harus minta keterangan juga dari pihak pelapor. Itu. Kalau dikatakan mau untuk blasting kasus ini, ya kita tiap hari terbuka, ini transparan, ya kan? Makanya moto Bapak Kapolri bagaimana presisi, bagaimana kita prediktif, memprediksi apa yang akan terjadi. Yang kedua, bagaimana polisi memberikan transparansi berkeadilan. Itu bukan hanya jargon, bukan hanya retorika. Kita lakukan di Polda Metro sebagai barometer polisi, barometer kinerja polisi di Indonesia. Polda-polda lain, 35 polda lain itu mengacu pada kita. Polda Metro sebagai barometer kepolisian. Kita bisa melakukan prediktif, ya kan? Responsif kita terima apa? Awalnya kan kami nggak kenal Bapak semua. Kami terima, ya sudah, saya hadir. Saya jembatani, permasalahan ini kita dengar. Ada permasalahan, kita hadir sebagai bentuk ini loh, representasi negara hadir memberikan masukan, memberikan jawaban kepada bapak-bapak semua. Agar apa? Tidak terjadi kebutuhan komunikasi antara bapak sama polisi. Oke? Ada yang mungkin bisa saya lagi? Dari hasil ini nanti akan kita buat notulen. Saya sampaikan kepada Pak Kabid, kisah seperti ini. Nanti mau petunjuk untuk langkah ke depan seperti apa. Kami akan teruskan ke di Propam, kami akan teruskan ke seperti Pak Kapolda untuk Pak Kapolda bisa mengetahui. Tapi kalau untuk apa? Ketum, dari hasil diskusi dengan pihak Humas Polda Metro Jaya, bagaimana hasilnya Pak? Ya kami berharap
apa yang disampaikan oleh pihak humas itu benar-benar terlaksana dengan baik dan secepatnya. Cuman itu aja yang kita minta kan keadilan ya. Jadi kami mintakan jelas hentikan ya, terbitkan SP2HP lidik ya, penghentian karena penghentian penyelidikan atas laporan Paulus Jorsung ya terhadap saya, itu aja ya. Wong saya tidak ada kalau memang dia mau minta hak jawab, monggo silakan ya, klarifikasi ke Dewan Pers dulu, silakan, ayo kita klarifikasi di Dewan Pers dan itu ya. Tadi juga saya minta siap ya, sekarang ini karena dia pelapor ini saya sendiri aja melaporkan jurnalis ya yang melakukan tindak jurnalistik dengan benar. Saya minta Mabes Polri untuk memeriksa TPPU dari yang bersangkutan ya, Pak si pelapor Paulus Jorsung ya. Pak Ketum, pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang diambil selanjutnya oleh perwakilan dari Polda Metro Jaya dari hasil diskusi tadi? Ya akan melaporkan, nanti akan melaporkan ke Kapolda, ke Propam dan lain-lain ya. Ya saya harapkan itu semuanya dijalankan dengan benar, itu aja dan cukup. Oke. Sebagai tambahan, Ayo sebagai tambahan Bapak, mangga. barusan dari Bapak kami Polda Metro Jaya, alhamdulillah dia telah merespon apa yang dilanjutkan laporan pengaduan kami dan termasuk kaitan masalah tanda terima terkait pengaduan tadi, dan dia akan memberikan tindak lanjut sebagaimana yang disampaikan oleh kita. Nah, adapun mungkin tadi juga ada beberapa arahan yang kiranya memang kedepannya akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari apa yang kiranya diupayakan oleh kita. Mungkin barusan juga ada beberapa yang kiranya diberikan pandangan untuk kita yang kiranya dilakukan agar nanti lebih langkah lebih baik gitu kiranya. Pak, kalau dari kuasa hukum sendiri Pak, langkah-langkah selanjutnya Pak, langkah-langkah konkretnya Pak? Jadi pada intinya beliau ini kan menjalankan tugas sebagai wartawan itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi itu harus digarisbawahi, dan saya tegaskan di sini bahwa klien saya di sini, Ketua Umum PJI, menjalankan tugas sebagai wartawan untuk menulis berita. Adapun kalaupun dari pihak pelapor ini dia merasa keberatan atas apa yang disampaikan Ketua PJI ini, dia tinggal klarifikasi ke Dewan Pers bahwa apa yang disampaikan beliau ini tidak benar atau salah. Jadi dia klarifikasi ke Dewan Pers, dan karena di situ kan ada hak jawab, Undang-Undang Pers dijelaskan ada hak jawab dari pelapor untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia ini apakah benar atau tidak. Saya kira mungkin ada ya, saya cuma minta jangan sekali-kali kriminalisasi pers, kriminalisasi jurnalis. Saya minta itu jangan sampai ada terjadi ya, baik itu dari pihak masyarakat maupun aparat penegak hukum.